Tapi pun masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Identitas 1 dari 4 mayat tanpa kepala di Lampung terungkap. Dua perampok mobil travel yang melukai korbannya dengan senjata tajam ditembak polisi Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi kebakaran di Desa Bumi Harap. Tempat limbah pabrik triplek di Mesuji kebakaran. Pemadaman berlangsung sejak malam hingga siang hari. Misteri penemuan 4 mayat tanpa kepala di Lampung mulai mendapat titik terang. 1 dari 2 mayat yang ditemukan terdampar di pantai Lampung Selatan diduga adalah seorang warga Indramayu, Jawa Barat bernama Kasdi berusia 35 tahun. Ini terungkap setelah ada seorang warga Indramayu bernama Yuni yang mengaku sebagai anggota keluarganya. Dalam laporannya ke hotline Polres Lampung Selatan, Yuni juga menyertakan kaos yang mirip dipakai korban yang disebut kaos itu merupakan seragam keluarganya. Kasdi diduga merupakan 1 dari 6 nelayan yang hilang dalam insiden kapal karam di Laut Jawa sekitar 1 bulan lalu. Untuk membuktikan mayat itu benar bernama Kasdi, polisi berencana akan melakukan tes DNA terhadap Yuni dan keluarganya. Ada yang menghubungi kepada hotline WhatsApp Polres Lampung Selatan. Ini ada di daerah Indramayu, ya. Daerah Indramayu melakukan kontak ke nomor hotline Polres Lampung Selatan, di mana si ibu ini yang bernama Juni, ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa mayat ini kan memakai baju tulisan Mamai Zahra Mimi Atar. Nah, dari si ibu ini menyampaikan bahwa sebulan yang lalu ada komunitas grup nelayan yang berjumlah 9 orang, ya, 3-nya selamat, yang 6-nya tidak diketahui, ya. Ini patut diduga merupakan korban dari kapal yang tenggelam di perairan Jawa. Ya. Pada Senin siang, 2 mayat pria tanpa kepala yang sebelumnya berada di Rumah Sakit daerah Bob Bazar, Kalianda, Lampung Selatan, kini telah dimakamkan oleh pihak rumah sakit. Jika nanti ada keluarganya yang akan mengambilnya, maka pihak rumah sakit akan kembali membongkar mayat itu dan jenazahnya diserahkan ke keluarganya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dua dari 3 perampok mobil travel ditangkap di jalanan desa dekat rumahnya di Jabung, Lampung Timur, Minggu petang. Keduanya bernama Duki Alwi dan Firdaus. Seorang teman tersangka kini masih buron. Dalam penangkapan itu, kedua tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Kawanan ini diburu polisi setelah merampok mobil travel jurusan Panjang ke Tanjung Bintang pada Jumat malam lalu di Desa Karangpucung, Lampung Selatan. Mereka awalnya berpura-pura memesan travel itu. Setelah mobil datang, para pelaku kemudian melukai Andi Hardi, pengemudi travel, dengan senjata tajam. Korban dibuang di jalan sepi dan mobilnya dibawa kabur tersangka. Korban keluar dari mobilnya dan dikejar oleh para pelaku sehingga saat itu terjadilah kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku
dengan melakukan sayap ya di bagian leher dari korban. Mobil yang dirampas tersangka belum dijual dan kini disita polisi. Sementara untuk korban Andi Hardi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Kondisi kesehatan korban mulai membaik. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang artis dangdut Kusuma Wardani alias Mawar ditangkap polisi Polres Metro karena membuka salon kecantikan secara ilegal. Ia membuka salon di dalam mobilnya dan ditangkap saat sedang praktik melayani konsumen di halaman minimarket di Metro Pusat Kota Metro. Saat ditangkap, tersangka sedang melakukan praktik suntik filler kepada belasan pasiennya. Tarif di salon kecantikan tersangka itu Rp800.000 per orang. Salon kecantikan itu dianggap ilegal karena tidak memiliki izin dan tidak melibatkan dokter khusus. Tersangka Kusuma Wardani yang sebagai artis itu jugalah yang sebagai penyuntik filler kepada para konsumen. Berdasarkan laporan masyarakat, atas nama Mawar Kusuma sedang menjalankan praktek ilegal yaitu penyuntikan filler. Pengakuan tersangka selama 2 bulan sudah menyuntikkan 15 orang atau pasien yang bertarif Rp800.000 sekali suntik. Mawar ini kan tidak ada sekolah bidan kesehatan, dia belajar dari otodidak, melihat di online. Peralatan praktik salon kecantikan dan mobil tersangka disita sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Jalan menuju Desa Tawan Sukamulya, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat masih tanah. Saat panas, jalan bisa dilewati motor meski pengendaranya harus ekstra hati-hati karena sepanjang jalan berada di lereng bukit yang di sisinya terdapat jurang terjal. Dan saat musim hujan, jalan tetap bisa dilewati motor, namun harus dimodifikasi kedua rodanya yang diberi tambahan rantai supaya tidak licin. Jalan Desa Tawan Sukamulya belum pernah diaspal. Padahal jalan tersebut jalur utama petani menuju perkebunan dan menuju 2 desa tetangga, yakni Desa Pancurmas dan Ujung Rembun. Dampak jalan buruk itu, petani kesulitan mengangkut hasil bumi untuk dijual ke pasar. Ke Tawan. Ngapain mas? Nganterin saya mas. Dengan kondisi jalan seperti ini, gimana untuk mengeluarkan hasil panen? Susah nggak? Susah mas. Susahnya kenapa? Ya susah, mau cepet-cepet nggak bisa gitu kan. Jalannya susah. Harapannya gimana dengan kondisi jalan yang seperti ini? Ya minta tolonglah dibagusin gitu pak. Biar kita naik turunnya itu gampang gitu. Pemerintah Desa Tawan Sukamulya telah berulang kali meminta bantuan kepada pemerintah daerah dan provinsi supaya jalan di desanya segera diaspal. Namun permintaannya itu tidak kunjung direalisasikan. Jadi kendala utama itu jalan Pak ya. Jalan Pemangku 5 ini semenjak ada pembukaan jalan belum pernah ada pembangunan sama sekali. Kalau jalannya sudah mulus, apa aja manfaatnya untuk masyarakat? Yang jelas hasil buminya nggak keluar ke Sumatera Selatan itu Pak. Emang selama ini hasil panen dari Pokon Tawan dijual kemana Pak? Sebagian ke Sumatera Selatan. Kenapa dijual ke sana? Ya mengingat Jalan rusak menyusahkan warga. Dampak lainnya adalah murahnya hasil panen para petani karena pembeli akan memperhitungkan tingginya biaya angkut dari Desa Tawan Sukamulya ke pasar. Begitu juga sebaliknya, harga bahan pangan di Desa Tawan Sukamulya lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih maju. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.